Jadi sudah nggak tahu. Padahal waktu itu ada budak, ada orang biasa, ada orang jabatan, ada khalifah dan lain sebagainya. Orang itu bertanya, siapakah yang memimpin kalian pada saat ini? Adakah dari kalian yang bernama Muhammad? Saking tidak bisa membedakan mana presidennya, mana rakyatnya. Sekarang ketahuan nggak bedanya? Ayo jujur. Sekarang presiden dengan rakyat ketahuan nggak? Ketahuan. Itulah Nabi kita, Bapak dan Ibu. Mana yang bernama Muhammad? Saya yang bernama Muhammad. Bagaimana Rasulullah itu mengajarkan disiplin? Saya ingin cerita sedikit tentang disiplinnya Rasulullah. Orang yang nggak disiplin maka dia akan hancur. Pada saat sebelum perang Uhud, Rasulullah mengatakan, apapun yang terjadi, mau kalah, mau menang, mau seri, apapun yang terjadi, sebelum saya perintahkan, kamu tidak boleh keluar dari bukit Uhud ini. Dan benar, ketika perang sudah terjadi, mereka sudah mulai menang, kemudian pasukan berkuda dan pemanah ini mulai goyah, Bapak dan Ibu. Goyahnya dengan apa, tahu nggak? Dengan harta rampasan perang. Mereka mengatakan, woi, tentara umat Islam sudah menang, kita akan turun mengambil harta rampasan itu. Jangan, Rasulullah sudah berpesan, jangan kemana-mana apapun yang terjadi. Enggak, kita sudah menang, ayo kita semuanya turun. Turunlah pasukan itu. Begitu mereka maju ke daerah situ, ternyata di balik bukit Uhud muncul gerombolan kaum kafir, sehingga Rasulullah terjepit, pasukan umat Islam kalah dan Rasulullah terluka. Jadi tidak disiplin akan mengalami sebuah kekalahan. Inilah yang dipesankan oleh Rasulullah. Rasulullah itu mempunyai sifat terpuji semua, Bapak dan Ibu. Yang jelek-jelek bukan sifatnya Rasulullah. Saya tanya, pembohong sifatnya Rasulullah bukan? Bukan. Kalau begitu kita berharap presiden kita bukan pembohong. Harus jujur. Kalau jujur dicintai rakyatnya, lebih mencintai rakyatnya daripada dirinya sendiri. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Bapak dan Ibu, saya sudah banyak menjelaskan. Mudah-mudahan setelah keluar dari tempat ini semakin cinta kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak pernah malu-malu lagi untuk mengatakan, Rasulullah pemimpinku. Siapa yang memimpinku, tolong ikuti akhlak dari Rasulullah. Tolong ikuti tingkah laku Rasulullah. Tolong ikuti semua pesan-pesan Rasulullah. Maka engkau akan menemui jalan keselamatan dan kemuliaan. Kalau engkau sering didemo, kalau engkau sering dihujat, sekarang tanyakan sama dirimu sendiri, apakah semua pemimpin sudah berkiblat kepada Rasulullah? Gak mungkin Bapak dan Ibu kalau presiden kita, pimpinan-pimpinan kita, amar ma'ruf nahi mungkarnya kuat, akan didemo orang protes. Gak mungkin. Kalau diusulkan naik gajinya, dia akan malas. Kali itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di tempat ini menjadi keberkahan buat kita semua. Sekali lagi, tolong sampaikan salam saya kepada keluarga di rumah. Sampaikan kepada mereka bahwa insya Allah di lain waktu dan di lain kesempatan Allah akan pertemukan kita di kesempatan dan waktu yang lebih baik. Ibu dan Bapak, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Sekali lagi kita kaitkan hati kita dengan Allah dan Rasulnya. Kita khusyuk, yang duduknya sandaran, ayo coba kita bersama